Oh, ada di Sirah Nabawi ya, pertanyaan Sirah Nabawi itu perkataan Allah atau perkataan? Nggak ada. Sirah Nabawi itu ulama. Ya, penjelasan ulama, dan itu ada setelah beratus tahun setelah Nabi Muhammad meninggoy. Mereka tuh kalau kita jelaskan gini akhirnya dilema. Kita nggak butuh banyak orang untuk mendengar penjelasan kita yang berdasarkan dalil. Kita cuma butuh satu orang ya yang kritis untuk mencari kebenaran di dalam Islam. Itu aja sih. Gitu. Ya. Jadi apakah mentauhidkan batu? Yes. Karena memang sesembahnya batu. Ya, kalau kita jelas ya, kita menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Tapi kalau mereka kan jelas. Surat An-Naml 91 itu. Kami disuruh menyembah Tuhan yang negeri Mekah. Karena Abraham tidak pernah ke Mekah dan tidak mungkin Tuhannya yang di sana gitu. Bentar, ini beri kesempatan Raja. Lanjut. Itu cara batu menghapus dosa itu caranya gimana, Raja? Coba Raja jelaskan. Kan batu menghapus dosa itu. Ya, kita baca dalilnya ya, teman-teman. Ini caranya bagaimana batu menghapus dosa? Kita baca dalilnya ya. Sehabis-habisnya, Tirmizi 877. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dan ia lebih putih dari susu. Kemudian ia menghitam karena dosa-dosa anak-anak Adam ini dari surga ya. Terus bisa menghapus dosa nih. Sehabis-habisnya ini kita baca ini dalilnya teman-teman. Ya. Musnad Ahmad 5364. Ya. Telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan As-Sauri dari Ato bin Syaib, dari Abdullah bin Ubay, dari bapaknya dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, ini cara Hajar Aswad menghapus dosa itu gimana, Raja? Aduh, saya nggak bisa jawab, Mbak Intan itu mah. Iya, nggak bisa itu juga. Nggak bisa jawabnya. Jadi lucunya begini loh, Kamasa. Ya, ada hadis lainnya mengatakan begini, Kamasa, Tirmizi 842. Nah, kita lihat ya teman-teman. Langsung karena ini panjang ya. Kita sambil menunggu Mbak Intan ya, sambil menunggu Mbak Intan, Raja lihat ini, kita semua by data. Ya. Nah, sekarang kamu untuk mencari kebenaran kamu juga sekarang jangan males. Kenapa Mbak Intan saya setiap generasi ada dalilnya? Karena saya mencari tahu kebenaran itu ternyata ya ini kita temukan. Ya, tidak ada yang benar karena yang tertulis beda, yang disampaikan lewat ceramah lain. Lanjut Mbak Intan. Rasulullah SAW berhenti dari bertalbiyah dalam umroh jika hendak menyentuh Hajar Aswad. Nah, talbiyah ini apa? Nah, ini talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tetapi begitu menyentuh Hajar Aswad langsung diem. Berarti di situ Allahnya adalah Hajar Aswad, Raja. Yes, betul. Ya Allah Subhanahu wa taala sama dengan Hajar Aswad, makanya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mentauhidkan batu, katakanlah Muhammad, Allah itu esa satu, ya benar Hajar Aswad cuma satu. Tempat meminta, ya benar bisa menghapus dosa tadi. Ya, terus tidak beranak dan tidak pula diperanakan, ya benar, mana ada batu bisa beranak. Terakhir, tidak ada yang serupa dengan dia, ya benar Hajar Aswad satu-satunya hanya ada di Mekah. Jadi kalian itu sebenarnya mentauhidkan batu. Gitu. Ya makanya batu bisa bersaksi nanti. Nah, makanya batu menghapus dosa. Makanya nabimu ini nih Raja. Ini kan satu keanehan Raja. Nih, nabimu nih ketika malam diangkat jadi nabi itu diberi salam. Hajar Aswad memberi salam sama dia. Ini masuk akal enggak? Ya Pak, benda mati memberi salam. Ini aja sudah aneh. Nah, ini tertulis di Sunan Tirmizi 3557 ya. Sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus. Makanya yang mengutus nabimu itu Hajar Aswad.
Dan ini juga diperkuat di Sahih Muslim 4222. 4222. Iya Sesungguhnya betul. akulah yang paling mengenal batu Mengenal. Hajar Aswad. Di Mekah batu-batu itu memberi salam sebelum aku diutus menjadi rasul. Coba Raja. Ini kalian itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sama dengan Hajar Aswad. Padahal tadi Nah, kan Hajar Mbak Intan, aku tambahin sedikit Mbak Intan. Permasalahan yang fatal, Bang Raja dan semua umat Islam nggak pernah baca data, nggak pernah baca dalil-dalil, makanya nggak tahu apa-apa. Yang penting di doktrin tauhid, yang penting Islam tuh cuman hafal bacaan sholat selesai. Itu Iya. Bang Raja, makanya harus jujur. Bang Raja pernah baca nggak itu dalil-dalil Islam itu, hadis-hadis itu? Quran nggak Kalau pernah hadis, kan? ya kalau hadis, kalau Quran sih suka buka-buka ya. Kalau hadis-hadis sekarang. Ada ini kan takutnya nanti Ya bagaimana? yang lain yang belajar Betul, sama kita kan juga yang diancam-ancam. Iya. Makanya kau ada fotonya nggak itu Betul. Raja, kau hapus dulu itu. Karena yang Ya. diancam kau itu nanti. Jangan lu ganti aja. Jadi gini Bang Raja ya, saya dulu seperti Bang Raja ya, mungkin Mbak Intan atau beberapa orang. Jadi kalau kita kepengen tahu kebenaran itu mesti jujur sama diri. Oh iya ya, saya Islam sampai hari ini saya cuman pasang kuping, saya cuman mendengarkan doktrin ceramah. Saya nggak pernah langsung tahu isi Quran. Ingat ya, langsung mengetahui isi Quran ataupun hadis. Kalau ngomong ke komalnya si Juma kok dicaci maki, betul nggak Bang Debu? Ya, ya nggak apa-apa itu. Yang penting kan ada data tuh nggak apa-apa kalau bisa tuh menyampaikan dengan data. Tetapi di dalam pandangan saya secara Islam ya, Isa Al-Masih memang lebih kuat gitu ya. Karena memang itu bicara putra sih emang. Itu ayat-ayatnya juga ada. Cuma kan sayangnya Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus itu loh Raja. Ya, Sejarah itu Isa menurut Al-Masih itu nggak ada gitu loh. ya menurut pandangan saya sebagai Muslim ya emang seperti itu sih. Saya kan enggak mengikuti maksudnya tentang Yesusnya itu, makanya saya bacanya dari bisa tahu Yesus itu ya, mengenal Yesus kan bahasanya dari Isa Al-Masih itu kan dari situ. Padahal aku sama Raja diskusi baik-baik ya, tapi kok dibatasi sih Bang Debu? Nggak tahu Mbak, mungkin yang tadi yang Iya. Padahal tadi si Ibnu tadi udah aku blokir gantian loh. tadi itu. Si Ibnu tadi udah aku blokir Bang Bos. Tadi kan ngintip-ngintip juga, belum pikir juga dia kan mungkin, bro. blokir. Mungkin sudah di reportnya. Enggak, kalau ada Muslim kayak Raja begini mau diskusi itu mereka nggak mau ini. Merekanya marah gitu loh. Kalau ada Muslim kayak Raja ini bisa diskusi baik-baik. Itu loh. Soalnya dulu kan Intan pernah itu sama si akhirnya ikut Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Itu marah. Muslimnya loh sama Intan, Bang Debu, sama Muslimnya juga itu yang lagi tanya-tanya kayak Bang Debu. Itu. Tapi puji Tuhan sekarang sudah ikut Tuhan Yesus ya teman-teman, Pak Huta, terus Bang siapa itu logika apa itu, Bang Logika juga itu udah puji Tuhan bisa diajak bicara kayak Raja ini. Nah Intan seneng kalau begini, semangat kalau bisa diajak diskusi kayak Raja ini, semangat. Tapi ya itu komalnya akhirnya dibatasi begitu. Nah, memang saya tapi Raja tetap harus belajar ya, Raja cari tahu begitu Raja. Iya, Terutama saya cari tahu. Peradaban itu loh, cari tahu peradaban ini Raja. Nanti tak kasih deh Pak DM itu ya sejarah persamaan alat uzamanat dengan Dewi Artemis bangsanya ya Raja ya. Batu Oke, hitam oke, itu. siap. Nanti tak kirim deh. Oke. Iya. Bapak Intan seneng kalau ada orang mau belajar sama Intan tuh. Silakan aja di follow aja akun yang ada di atas ini. Iya. Silakan. Sebenarnya saya udah follow tuh yang namanya Intan Mona itu. Bukan yang ini ya, yang ini belum. Cuma kalau Intan Mona itu yang besar tadi nggak ada data. Itu mah khusus untuk naik-naik aja gitu.
Kalau yang ada data memang di HP ini nih. Raja berapa Sering- sekarang? Berapa sekarang usia Raja? Saya umur ya, umur 40. Oh, udah 40, berkeluarga. 40 lebih. Udah. Intan tuh seneng kalau orang mau belajar kayak Raja gitu loh Bang Debu. Karena justru yang mau belajar inilah yang akhirnya bisa apa sih dijamah hatinya gitu sama Tuhan. Pengalaman Intan loh Bang Debu ya. Tapi ada juga yang ngeyel-ngeyel akhirnya nyadar ya ada sih. Kayak Putra itu kan yang dari Malaysia itu dulu musuh Intan loh Bang Debu. Iya. Sudah aku ketemu debat ribut, sudah aku ketemu debat ribut itu loh. Dia itu terakhir itu dia nangis. Coba cowok nangis sama Intan nangis loh Bang Debu, si Putra itu nangis sambil air matanya itu ada netes bilang gini kan open cam dia itu. Aku tuh benci sekali sama perempuan satu ini gitu Bang Debu. Iya. Akhirnya suatu hari Intan dapat kabar dari siapa waktu itu ya. Intan tahu nggak si Putra udah lagi belajar Alkitab mau masuk Kristen. Intan seneng loh. Setelah itu ketemu lagi nih. Setelah itu ketemu lagi dia udah Kristen gitu. Putra terus dia ketawa itu. Kak, Intan minta maaf duluan ya Bang Debu ya. Intan minta maaf ya Putra ya. Oh, sama-sama Kak, aku juga minta maaf sering ngatain kakak iblis betina. Itu Putra cowok juga, cowok kalau ngatain Intan Bang Debu tahu nggak? Pak Cowok. lampir nih Pak gitu. Iya cowok. Puji Tuhan nggak. Dia itu katanya mikirin omongan Intan yang nyelkit semalam-malaman gitu loh Bang Debu. Tapi tiba-tiba kayak ada kesadaran jangan-jangan yang dijelasin Intan tuh benar. Ya kan catat itu, meskipun jengkel itu sambil nyatet datanya gitu loh Bang Debu. Iya. Nah ternyata benar, disitulah dia mulai terbuka Bang Debu. Puji Tuhan sekarang ya. Salam Kak. Kak Intan. Puji Tuhan sekarang. Kak Intan. Teringatnya bocah Deso gimana sih kabarnya? Nggak pernah buka room lagi. Ada kabarnya baik-baik dia. Aku ada WA-nya, Bang. Enggak baik-baik, dia Ada ya? baik-baik. Puji Tuhan. Iya. Enggak, kemarin ada teman kita naik ke room kita ini kan, malam-malam. Katanya dia Sakit mah dari dulu udah pergi menghadap, katanya udah dipanggil Tuhan. Kau yang benar wah. kau, saya bilang. Iya, makanya saya tanya. Bye-bye ya, Armageddon ya. Baik-baik kok, ini WA-nya ada statusnya dia lagi. Puji Tuhan. Kalau Bang Coa itu udah ketemu aku Kak Intan. Dia satu daerah dengan aku rupanya. Oh, udah ketemu, coba. Udah. Kemarin baru dia pulang lagi ke daerah dia gitu. Ya kan Baru belajar ya ketemu dia Pak. ke rumahku. Kita kan ngomong sama Iya. Intan. Aku mau Iya, itu betul. sekolah kita kan. Jadi gini Raja harus cari tahu. Jadi Raja harus cari tahu Raja kebenarannya. Terutama yang berhubungan dengan ini loh Raja. Simbol-simbol kubus hitam, menara bulan sabit. Itu harus dicari tahu Raja. Tahu nggak menara bulan sabit yang di Mekah itu Raja? Itu simbol Iya, tahu. itu simbol ini loh, simbol Nephilim. Nephilim tahu nggak? Itu anak-anaknya setan, Raja. Itu dari dulu sudah ada, ribuan tahun yang lalu, Raja. Jadi maaf, Islam itu hanya meneruskan, menyempurnakan sesembahannya Nephilim. Nephilim itu anak-anaknya malaikat-malaikat yang jatuh itu yang disebut iblis atau satan itu, Raja. Itu menara bulan sabit yang di Mekah kubus hitam itu simbol Azazel, Raja. Itu harus cari tahu Raja. Nanti bisa belajar sendiri di Google dalam bahasa Inggris, ketik ini Raja. Kalau nggak percaya ya. Nanti kan ada cara menerjemahkan itu kan, terjemahkan. Nah ketik klik yes, nanti jadi bahasa Indonesia semua. Nih Black Cube of Satan, Raja.
Nanti kau tahu. Ya, Black Cube of Satan, kubus hitam Saturnus, apakah itu menyembah Azazel? Iya, jawabannya. Makanya kalau mesbah Allahnya kami itu bukan kubus hitam, Raja. Jadi kubus hitam itu simbol persekutuan dengan Raja Setan. Salah satu Raja Setan. Raja Setan kan ada 7. Yang paling berkuasa itu, makanya 7 kepala naga. Nah, salah satunya Azazel, simbolnya kubus hitam. Tetapi yang ketua aslinya itu Sem Jaja. Raja utamanya itu Sem Jaja itu. Cuma kenapa Sem Jaja nggak terkenal gitu ya Bang Debu ya? Karena kalau Sem Jaja di balik layar yang apa sih namanya kayak perdana menterinya itu si Azazel tadi. Makanya yang dikenal itu Azazel. Itu Raja. Itu simbolnya kubus hitam. Ya. Ya, nanti saya cek, saya coba. Nanti cek aja Raja. Makanya kan itu Tapi kan kubus hitam. Kubus hitam itu kalau dibongkar jadi simbol salib. Artinya yang bisa menghancurkan kubus hitam itu yang pernah orang suci yang pernah di tiang salib itu, yang bisa menghancurkan kuasa iblis itu, Raja. Makanya kan kalau di kitab kami ada tertulis 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya agar supaya bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kubus hitam itu kan kalau dibongkar jadi simbol salib itu, Raja. Ya. Itu. Tapi kalau orang masih terjebak di dalam kubus hitam tadi, itu nanti akan menjadi penebus bagi dirinya. Itu Raja. Ya nanti Raja cari sendiri Black Cube of Satan itu. Semua kuil satanik itu simbolnya kubus hitam. Semua kuil satanik. Nanti kan ada itu kuil satanik dari Jaksa Iblis Wajar Emas, dari Anton LaVey, dari apa itu. Semuanya kubus hitam. Kuil Freemason, kuil ini, semuanya kubus hitam. Makanya aku keluar dari Islam, Raja. Dan mereka hanya melawan satu sosok, Raja. Yesus Kristus. Nggak ada yang dilawan lainnya, nggak anti agama, nggak anti ajaran kebaikan. Yang dilawan iblis dan para malaikatnya iblis itu cuma satu sosok saja, Yesus Kristus. Karena mereka tahu Yesus Kristus adalah wakilnya Allah. Gitu loh. Karena kalau Allah kan nggak bisa disaksikan oleh manusia, betul nggak Bang Debu, saking maha kudusnya, betul nggak? Iya Mbak. Makanya dia keberadaan Allah itu dinyatakan lewat Yesus Kristus, begitu, lewat pikirannya Allah sendiri. Itu Raja. Itu loh. Pokoknya nanti Black Cube of Satan. Wah Raja nanti bisa baca itu. Lengkap Raja. Seluruh kuil satanik itu simbolnya kubus hitam. Nah nanti Raja klik tabernakel Israel nanti keluar itu, bukan kubus hitam Raja, tidak. Satu-satunya Allah. Mbak Intan, ya. ini kita Ya, kena pembatasan segala hal, tapi kok penonton malah naik ya? Piye iki? Nah, iya. Pembatasan segala hal, tapi penonton malah naik. Lanjut Mbak. Ya harusnya spender Yang kalian di bawah. komel ya. Iya. Tolong yang di bawah tap layar bantu ya supaya bisa lepas dari pembatasan ini. Biasanya kalau tap layar bisa. Banding. Sudah banding Bang. Udah ditolak Mbak. Ya, ya. Tapi kok malah naik gitu loh. Oh iso. Tolak alamat ya. Silakan Bang Armageddon. Salam Bang Panorama. Salam. 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 Bang Debu, semuanya saya di bawah aja, saya bantu tetap ya. Soalnya masih siang nih, ramai banget nih anak buah saya pada cerita. Udah di atas ngapain, ke bawah, ada tempat naik. Oke, shalom semua, Yesus berkati. Salam, Kak. Ya Rina cukup turun ah. Udah ditolak. Salam Bro Majus. Salam Bang Majus. Salam Bang Debu, salam semuanya. Salam.
Apa ini, batu dianggap jadi Tuhan? Kemarin ya teman-teman gini, ya di komalnya siapa itu kemarin ada Islam naik. Lah hostnya bikin tema, siapakah yang menyesatkan iblis, kan gitu. Ada Islam naik nih, ya. Dia membantah narasinya host. Ya, padahal ayatnya banyak kan. Lalu saya ajak bicara santai aja teman-teman ya, bicara santai. Menurutmu iblis penyesat enggak? Tak bilang gitu. Ya betul, dia penyesat. Nah, oke. Yang menciptakan iblis siapa? Allah. Nah, berarti Allah menciptakan penyesat, betul? Ya betul katanya. Ya betul katanya. Ya, lalu saya tanya lagi. Berarti iblis Allah menciptakan penyesat. Nah, terus iblis tanya tuh, ya misalkan nih, berarti aku sesat karena siapa ini yang membuat aku sesat? Allah, betul? Misalkan. Iya betul kata. Iya loh. Loh, ya sudah, berarti pertanyaannya sudah kau jawab. Oh nggak gitu. Loh kok bisa nggak gitu? Iya, abang bertanyanya secara interogasi katanya. Gara-gara aku katanya interogasi. Loh, saya nggak interogasi. Saya membuat pertanyaan itu supaya kau mengerti. Ya, saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya, saya ulangi lagi. Ya, harus diulangi lagi teman-teman. Iblis makhluk penyesat, betul? Iya, betul. Oke. Yang menciptakan iblis apa? Allah, betul? Ya, Allah, betul. Berarti Allah menciptakan penyesat dong. Ya, betul, Allah menciptakan penyesat. Berarti iblis menjadi tersesat karena siapa? Karena Allah kan? Iya, karena Allah. Berarti benar, siapa yang menyesatkan iblis? Ya Allah. Ya, yang menyesatkan rajanya penyesat bro, rajanya penyesat. Iya, makanya kenapa mereka harus mempertahankan hal yang sebenarnya nggak sulit gitu loh ya, menolak gitu loh, menolak yang sesuatu jelas gitu di ayatnya, mereka jelas. Gantian bro, saya ditanya balik. Oke, gantian kalau gitu ya. Oke. Sama pertanyaan saya ditiru. Menurutmu iblis penyesat bukan? Oh, penyesat. Lalu siapa yang menciptakan iblis? Berarti yang menciptakan penyesat dong? Enggak. Allah kami nggak menciptakan iblis. Langsung terdiam dia. Loh, nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Memang itu ajaran kami. Coba kamu cari dalilnya bahwa Allah pernah menciptakan iblis. Loh, memang itu jawaban kami gitu loh. Kok kamu ngotot sama? Bingung dia bro. Jadi bingung, membahas lagi udah bingung dah. Kamu nggak bisa lanjut karena apa? Allah kami nggak pernah menciptakan nama. Lu kok bisa ada iblis katanya gitu kan? Lah, gitu dong kita ceritakan. Iya. Nah, baru kita ceritakan. Nah kan, jadi gitu teman-teman ya. Mereka ini kadang-kadang nggak tahu ya, memang bener ya yang Intan katakan selalu. Ada jin korin itu loh. Padahal data-data sudah jelas di situ. Iblis penyesat, ya toh. Yang menciptakan dan mengutus siapa? Berarti yang membuat iblis tersesat siapa? Ya sejak kekekalan ya. Sejak kekekalannya yang menyesatkan Allah. Oh, yang menciptakan Allah kok menjadi penyesat, gimana sih? Berarti Allah siapa? Ya benar kata Bang Debu, Allah inilah sang penyesat itu. Itu kok sulit ya mereka ini ya. Kok nggak mau terima gitu loh. Data-datanya jelas gitu. Makanya kadang-kadang teman-teman nih kalau diskusi sama mereka itu usahakan jangan terlalu dengan bahasa yang agak sulit. Mereka ini kan memang rata-rata otaknya itu error semua gitu loh, gara-gara kitab suci mereka gitu. Ya contoh kemarin berdebat sama siapa itu yang perempuan marga yang gambarnya jilbab itu ya, jilbab warna coklat itu, saya tanya itu sama Fatin, mungkin Intan ada di situ. Fatin saya tanya,
Coba buktikan bahwa Jibril itu adalah malaikat gitu. Pertanyaan kita nggak usah berat-berat sama mereka. Kalau saya, kitab saya bisa membuktikan bahwa Gabriel itu malaikat. Oh, ada ayat. Kita nggak boleh, orang Kristen tuh narasi tanpa ayat itu nggak bisa. Ya, karena semua ada jawaban di sini. Nggak bisa membuktikan mereka, teman-teman. Saya ajari kan si mereka itu. Nih, buka itu di Matius Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat 26 kalau nggak salah, mulai dari situ. Coba baca baik-baik di situ. Ya, di situ kalau nggak salah ya, Allah memerintahkan malaikat Gabriel turun ke bumi. Nah, itu narasi pertama itu. Berarti jelas bahwa Gabriel siapa yang nyuruh? Elohim. Elohim menyuruh Gabriel turun ke bumi. Itu yang pertama. Ya, terus asalnya dari mana berarti Gabriel? Dari surga dong. Benar kan? Malaikat berarti dari surga dong. Karena yang mengutus dia itu dari surga asalnya, kan gitu. Ya. Yang kedua, ketika dia datang malaikat memberi salam. Salam damai bagimu. Kan gitu toh? Itu malaikat punya etika gitu loh, punya sopan santun, punya adab. Ya. Lalu yang selanjutnya ya, setelah memberi salam mengatakan jangan takut. Tuh. Ya. Kita bandingkan dengan peristiwa di Gua Hira. Kita bandingkan ya. Ya. Si Katem sudah di dalam nih. Si Katem kan berarti duluan dong. Atau memang si Jibril duluan, teman-teman? Menurut teman-teman siapa duluan di gua itu? Katem dong, Katem. Katem dulu ya? Iya. Bener ya kan? Iya. Nah, datang kan malaikat ini kan, entah dari mana, itu satu. Itu sudah nomor satu itu. Entah siapa yang ngutus, kita juga nggak tahu, nggak ada datanya. Ya, itu sudah satu. Kalau tadi kan sudah jelas siapa yang ngutus, dari mana dia diutus, itu Alkitab kita sudah menjelaskan. Iya, Katem dan sayapnya ditinggalkan di luar itu, Bro. Di luar gua. Ya, itu satu. Oke, ya. Yang kedua, apakah memberi salam di situ? Assalamualaikum Katem. Assalamualaikum Katem. Apakah begitu? Ada dia ngomong gitu, Assalamualaikum Katem. Nggak ada ya. Itu dua, nggak memberi salam. Yang ketiga, si Katem ini ketakutan apa malah senang lihat si Jibril? Ketakutan, makanya keringat dingin kan. Keringat jagung. Bukan hanya ketakutan, didekep kan. Bayangin main dekep-dekep aja nih malaikat palsu satu ini ya kan. Sampai dia ketakutan ngejar-ngejar. Itu kan diperhalus, Bro, sampai didekap. Iya diperhalus itu. Jadi teman-teman ya, makanya nggak bisa jawab mereka itu. Hal-hal yang mendasar gini aja mereka udah nggak bisa jawab. Membedakan iblis dengan malaikat nggak bisa. Saya katakan sama mereka itu, justru kalian itu menemui iblis nabimu di gua-gua itu. Jangan kau pikir tuh malaikat. Berarti kau menerima wahyu dari iblis alias kitab setan. Jelas itu. Makanya isinya kan amburadul. Ya. Di kitab kita Allah menciptakan. Ya kan kitab pertama kan tentang penciptaan toh. Allah menciptakan jelas 6 hari tertulis ya. 6 hari ini bukan 6 hari manusia kan teman-teman, paham lah itu ya. Itu kan istilah dalam bahasa kita yang kita mengerti supaya mengerti. Tetapi di sana coba berapa? Ada yang bilang 6 masa, ada yang bilang 7, 8. Memang berapa kali Allah ini mencipta ini?
Dan di sana bro kan, Ada yang perlu- dan di sana bro tidak kita dapati ya. Akulah yang menciptakan, dialah yang menciptakan. Dia ini siapa? Bukan akulah, dialah. Iya. Memang kalau kita kembali ke sejarah ya, memang betul abad ke-7 itu semuanya kan sudah lengkap diciptakan oleh Tuhan kita gitu. Makanya dialah, bukan akulah. Ya lanjut bro. Ya, penciptaan jelas. Bahkan yang hari ke-7 disebut hari tentang istirahat atau sabat dan menguduskan hari untuk beribadah. Jelas lah, kok mereka mengganti hari Jumat. Ayo, dasarnya di mana? Kok tiba-tiba berubah jadi hari Jumat? Ya. Padahal harusnya hari Sabat. Hari perhentian. Ya. Di mana kita berdoa ya toh, kita beribadah kepada Tuhan kan di situ, di hari itu. Nah, makanya saya bilang ya maaf aja, kitab yang kalian terima di Gua Hiro ya kitab setan itu. Semua diputar balik ya. Tentang Mila Ibrahim ya sama, nggak ketemu. Ibrahim nggak sama, Musanya pun nggak sama, Daudnya juga nggak sama, Salomo sama Sulaiman ya nggak sama. Ya saya bilang tadi, ya kitab setan ya nggak sama dengan kitab kebenaran. Ya. Apalagi teman-teman tahu toh tentang Musa telanjang lari-lari ngambil bajunya, diambil batu itu kan. Tahu kan kisah itu kan? Iya. Di kitab Taurat mana ada kisah itu di kitab Taurat. Makanya saya bilang ini memang kitab setan, ini nggak menghargai hamba Tuhan yang begitu luar biasa bernama Musa gitu loh. Kok dengan entengnya lari telanjang mengejar batu. Karena batu itu membawa lari bajunya kan, ini ya berat lah ya, berat memang mereka ini. Di satu sisi memang kita kasihan ya hidup di dalam ajaran yang ya membuat sesat kan, membuat bingung sebenarnya gitu. Tapi anehnya mereka kok santai gitu ya, heran saya ini. Ya lanjut bang, lanjut. Ya, makasih bro Maju. Salam Mangki. Salam Biang. Shalom bang, shalom. Salam. Shalom teman-teman semua, shalom. Ini aku juga mau nambahin ya tentang penciptaan. Ya kan Bang Banjus kan dalam kitab mereka Allahnya kan menciptakan dari 3 versi, yaitu dari mani yang hina ya, setetes air darah ya, terus dari lumpur hitam ya kan. Loh, Dan mereka percaya. Siapa yang kena itu? Armageddon. Nggak tahu. Armageddon. Kayaknya. Padahal dia diam ya. Padahal dia. Iya, dia diam. Enggak, iya, akun kita ini sudah kena pembatasan dari segala sudut ini. Lanjut. Nggak apa, biarkanlah. Lanjut. Nah, ya kan? Dan mereka berpikir sampai sekarang Allahnya itu masih menciptakan. Nah, seharusnya mereka mikir dong, itu berapa banyak tanah, darah, mani yang dibutuhkan untuk menciptakan sampai hari ini, kan gawat. Emang otak goblok emang begitu. Tapi memang miris memang kita melihat mereka. Oke deh, lanjutlah. Iya. Jadi begini teman-teman. Ini kan akun kita ini sudah pembatasan ini, saudaraku. Aku udah buka lagi tuh akun satu lagi. Udah lagi live itu. Amirul. Iya. Iya. Kamu Kristen atau Islam, bro? Ya, Islam. Mau bertanya atau mau ditanya? Sebentar. Sini kan kita ada tema, bro. Mau bertanya atau mau ditanya?
sini ada tema. Silakan kamu jawab. Nanti baru kamu bertanya. Gimana? Mau? Maulah. Oke, silakan. Silakan, Menauhidkan Saudara. batu apa? Batu cincin, batu giok, batu apa? Batu aki. Hajar Aswad lo maksudnya, kepanjangan nggak muat kalau ditulis. Silakan. Terus gimana? Kamu bener nggak mentauhidkan batu Hajar Aswad? Enggak. Orang aku nggak pernah ke sana kok. Gimana mau mentauhidkannya? Bukan masalah pernah ke sana atau tidak. Iya, jadi gimana? Kita kan pakai data dalil, bukan kamu. Iya. Sekarang begini, Seandainya batu Hajar Aswad itu dicampakkan lagi, dihilangkan dari sana, diangkat, dijual, ya tetap kiblatnya umat Islam ke sana juga. Bohong, kau nggak pernah bohong, kau Amirul nggak pernah ke sono. Jadi maksudmu kiblat yang ditentukan itu bagaimana? Itu bukan mengarah ke sono. Iya. Ya udah, jadi kiblatmu itu tuh apa? Jadi Arah kiblat itu. batu tuh Berarti nggak doamu ada kemana? hubungannya Berarti dengan kamu berdoa kemana? Berarti kamu kiblatnya doanya kemana? Ya ke arah Ke batu Ka'bah. toh? Ke arah Ka'bah. Batu, benar. Iya, berarti kau berdoa kepada batu. Ka'bah bukan ke arah batu. Ka'bah itu apa? Isi dalamnya apa? Ya, itu Batu. bangunan. Oh iya. Batu kan? Bangunan ada kain, ada Batu. batu, ada semen. Iya, ada Semennya batu. juga, kalau nggak pakai semen nggak bisa Ada batu. lengket. Ada batu. Ada semen. Batu. Ya pakai semen lah, kalau nggak macam Iya, mana? batu. bangunannya? Batu kan? Iya, ada batu kan? Ya terus ditutup pakai kain. Ya Kain udah, berarti kafan. kau berdoa kepada batu. Nah, terus di dalamnya ada bangunan, ada besinya. Kan gak mau jawab kau emang. Lanjut Bang Os. Terus gimana? Teman-teman shalom. Salam, bro. Kalau Oten nabinya siapa? Kalau Oten kalau nabinya. bicara teman-teman, kalau bicara sama orang ini maklumin aja baru keluar dari rumah sakit jiwa. Iya. Kalau Oten nabinya Soalnya siapa? Jawab Udah dulu. berapa kali Lu aku gak ketemu sama temunan. orang ini, kayaknya dia lepas tali dia. Jadi Apalah? dia kasian banget dia. Makanya suasananya dia lagi diikat Oke, Bang. lehernya. Nah, Itu makanya adanya. dia jadinya Mas, Wah, begini. Nah, lepas kandang istilahnya. Gua masih Nah, banyak. kalau seperti ayam kalau dilepas kandangnya seperti Jadi ini dia kadang-kadang selalu kami yang lu ambil sebuah Wah, seperti ini orang ini. Nah, makanya modelnya kayak gini, ditanya apa, jawabnya apa. Nah, seperti kalau dia tahu, kalau dia pernah lihat pantatnya, seperti itu dia bibirnya. Nah, gitu dia modelnya. Makanya kamu itu gak nyambung ditanya. Ya, bayangkan loh ditanya kan, ada kemarin di roomnya siapa disuruh baca, dia baca gini, MUND. Kau tahu ke orang gila banget ini. Makanya dimaklumin aja, lepas dari kandangnya. Pertanyaannya gimana? Makanya dia Pertanyaannya, aduh, malah makanya mau waktu itu dia nggak dikasih tetek gantung, jadi dikasih susu SGM. Jadi gini jadinya liar dia. Tapi Iya. itu Kecil dia nggak dikasih setiap tetek Oten, gantung. setiap Oten Makanya saya kau tanya gini. nabinya Iya siapa? kan? Sekarang saya Apa dia tanya. jawabnya? Sekarang saya Gimana tanya, itu? kau pernah dikasih susu asin nggak? Nggak pernah kan? Dulu, pendeta, Nggak pernah. para pendeta itu di komandnya Makanya si lepas Loding. kandang Kenapa dia, mereka udah berkelahi maklumin terus aja itu? teman-teman ya. Sama-sama Sepertinya memang dia pendeta. nggak ada susu asinnya. Iya, sama-sama Udah maklumin aja. Lepas kandang dia soalnya kan. Bayangkan loh, disuruh baca kan, lebih kurang ajarnya disuruh baca MUND, kayak orang gila banget. Lepas dari kandang, nggak waras itu orang itu memang. Maklumin aja. Ya. Udah berapa kali aku dapet di room. Ya, Iya. bentar bro. Novel. Halo, Ya, sore. selamat siang bro. Islam. Oh, Islam. Silakan bro, ini room diskusi lintas iman. Itu ada temanya. Silakan kamu tanggapi iya atau tidak bro. Kenapa Tuhan Kristen ini semenjak manusia Iyalah kan. Saya dengan lembut lo bertanya. Lari. Mohon maaf Os, Bang Os, mohon maaf. Ini ada apa himbauan dari TikTok, katanya si Novel nggak punya otak, jadi katanya langsung Langsung dibuang dia.
Coba bertanya Kenapa saya ya? lembut loh. Kenapa ya mereka kalau dibahas tentang mamatnya langsung ke Yesus ya? Ngapa kalian nggak nyambung? Makanya nggak nyambung kali bro. Iya, nggak nyambung sekali. Kayak susah banget mereka menjelaskan kitab sucinya. Karena saking sucinya deh Bu, makanya nggak mau dikotorin. Nah, makanya sudah kotor jadinya mau ini Bang, disembunyikan aja gitu. Terlalu suci ya. Iya. Raja, Heran Raja, aku Raja loh. naik lagi Raja sebentar. Oh iya, iya. Raja naik lagi Raja. Naik kemari. Raja. Naik aja udah saya jambak itu. Oke, terima kasih. Makasih. Saya makan dulu Bang. Kos. Ya Saya lagi silakan makan dulu. Raja. Jadi si teman-teman si Raja ini Islam ya. Teman kita Islam, cuman dia mau belajar ke Kristenan teman-temannya. Tuhan ya. Oh iya, Bang Raja. Ini sebenarnya sama dengan tema sih sebenarnya. Saya mau, tapi sebenarnya merujuk ke tema juga sebenarnya ini. Tapi bolehkah saya ingin bertanya Raja, boleh? Oke, silakan. Oke, Raja, di dalam Al-Quran kan Jibril mengatakan kan atas seizin Allah, betul? Kepada Mamat. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya gini loh, ada nggak konfirmasi Jibril kepada Allah bahwa Muhammad itu diberikan gelar sebagai nabi? Ada nggak Bang? Itu nggak ada itu. Oh, nggak ada, sudah. Saya nggak tahu atas izin apa itu deh Bu. Saya heran juga Ya. atas izin Allah. Tapi nggak bisa dibuktikan. Ini kan kalau begini, kalau di dalam Al-Quran yang saya baca itu kan memang atas dasar izin gitu kan. Kalau di dalam Alkitab ya saya suka baca ya dikit-dikit itu memang Tapi dia gini di sana loh, itu diberi. Tapi gini loh Bang, kalau kita logikakan dengan perkantoran, contoh ya Bang ya, kita punya asisten, jadi bosnya kita pasti bilang gini, oh semuanya akan kuserahkan sama misalnya si Bang Raja, jadi diasisikan oleh Bang Raja. Bang Raja bisa mengatakan ini atas seizin misalnya Direktur Raja. Jadi nggak perlu lagi Raja ngomong, bukan aku ngomong, padahal Raja sudah izinkan ke asistennya. Nah seperti itu juga yang saya minta, gitu loh. Itu nggak ada sama sekali, gitu loh. Ya kalau jadi kayak seperti gini loh Bang, kayak seperti orang kayak gimana ya? Pernah nggak lihat orang kalau bicara itu kumur-kumur, ya kayak gitu Jibrilnya, izin Allah gitu. Jadi nggak jelas gitu loh. Jadi Mamat nggak dapat rasul yang sesungguhnya, gitu. Makanya saya heran, itu yang saya kejar. Yang kedua, yang saya kejar gini loh Bang. Yang membedakan itu kan setiap nabi kan. Contoh, Islam kan meyakini bahwa Nabi Daud, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa. Nah, dari tiga tokoh ini hanya satu nabi yang berbeda. Pertama, di dalam Al-Quran itu Muhammad mengatakan gini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, pertanyaan saya, adakah selain dari Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa mengatakan hal yang sama? Oten nggak punya nabi, nabinya Oten juga tambunan. Keluar dia bahasa dakwaannya. Gini rumah sakit jiwa. Nyolong kitab Yahudi. Aduh, Amirul ini rupanya Oten sama. manusia. Di tong sampah aja Amirul, di tong sampah. Belum apa-apa langsung Tuhannya Oten. Langsung lari Tuhannya Oten. Dia ngakuin kita punya Tuhan. Jadi ya teman-teman ya. Jadi saya masih ngejar. Contoh juga waktu aku di roomnya Congor nih. Aku kasih Al-Fatihah loh. Bayangkan Goiril Makbumi Alaim, dia bilang apa? Gairil. Bayangkan loh, seorang ustadz mengatakan Gairil. Sedangkan di situ tulisannya Goiril Makbumi Alaim.
walak dolin, bukan ghairil. Ini aku heran nih, tambahan dari mana. Terus yang kedua, ternyata terjemahan tunjukkan jalan yang lurus, ternyata itu terjemahan dari Demak. Nah pertanyaan saya, ini terjemahan Demak atau dari Allah? Ini yang saya mau cari. Sirotol Mustaqim. Nah ini yang saya mau cari, apa itu Sirotol Mustaqim sebenarnya? Apakah jalan yang lurus atau ajarkan aku masuk ajaran Islam? Ini yang saya mau cari. Nah, katanya, oh itu terjemahan Demak, berarti bukan firman Allah namanya. Ya kan Pak Dik? Cek. Iya, cek. Iya, ada suaranya Bapak ada. Ada suaraku. Ada. Itu Idina Sirotol itu salah pengucapannya. Harusnya begini. Idina Sitolol Mustaqim. Amin. Iya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi aku kemarin mencoba untuk menggali, saya bawa surat-surat pendek, tapi mereka juga nggak tahu ternyata teman-teman. Herannya itu aku loh, itu saja. Nggak ada konfirmasi, minta atas izin Allah. Gimana caranya? Allah nggak pernah ngomong kepada Jibril. Gitu loh, itu yang jadi saya. Nah pertanyaan saya juga kepada waktu itu sama Ustadz, ada nggak Bang kalau Allah itu memberikan tugas kepada Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Muhammad? Oh nggak ada. Lalu dapat dari mana Jibril bahwa wahyu itu diberikan kepada Muhammad? Heran aku teman-teman. Ya kan? Ya kalau memang ada silakan. Ada yang bisa bantah saya silakan kalau ada. Mau izin nanya sama Bang Raja Ngimpi, boleh kan Bang Raja? Ya salam Gorgor. Lanjut. Iya. Iya ini Bang Raja Ngimpi. Batu itu benda mati atau dia benda hidup Bang menurut dalam Al-Quran? Kalau di dalam Al-Quran, saya nggak tahu ya kalau di dalam Al-Quran itu bisa ngomong apa enggak. Tapi kalau di hadisnya ada itu yang berbicara itu. Ya, berdasarkan Al-Quran. Berarti kalau di dalam pola pikir Abang sendiri, batu itu benda mati atau benda hidup Bang? Benda mati. Benda mati, oke. Bisa nggak dia tahu? Bisa ngerti nggak dia tentang Tuhan? Bisa ngerti nggak dia tentang si Allah itu Bang? Kira-kira kalau dia benda mati? Secara ininya nggak tahu. Ya, secara logikanya tidak akan mungkin kan Bang, batu itu mengerti maksud daripada Allah dan Allah itu siapa, nggak akan ngerti dia kan? Benar nggak Bang? Karena dia nggak punya otak, benar kan? Oke. Di dalam Al-Baqarah 74 Abang ada Al-Quran? Bentar. Ya karena kalau aku buka data di sini nanti Bang, Nabi Abang kayaknya nggak senang sama aku Bang, langsung ditombaknya. Al-Baqarah 74. Yang nombak bukan nabinya, yang nombak si Allah. Nabinya udah nggak percaya itu. Dibacakan aja cukup ya. Ya, Al-Baqarah 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada yang kamu kerjakan. Nah itu. Oke, di sana ada kata batu meluncur karena takut kepada Allah, betul? Betul nggak Bang? Berarti batu di sini dia mengerti Allah itu siapa gitu. Benar nggak? Kenapa dia bisa takut sama Allah? Karena dia mengerti Allah itu siapa. Karena dia Tuhan gitu kan. Makanya batu ini ngerti bahwa si Allah itu adalah Tuhan gitu.
Nah, menurut logika abang, bisa berpikir nggak batu seperti itu? Kenapa dia memiliki sifat takut sama Allah? Bukan, kalau yang saya pahami itu batu di sini itu kan hati kita sebenarnya. Di sini batu beneran bang, nggak ada di sini kata hati. Hati itu cuman ada di kata pertama. Lihat ya, setelah itu hatimu. Nah hatimu ini baru hati kita. Tetapi yang di bawahnya batu meluncur karena takut karena Allah. Ya, batu meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Nah di sini berarti batu ini memiliki pemikiran dia takut sama Allah, benar nggak? Tapi pandangan saya nggak gitu. Iya, pandangan saya nggak begitu dong. Iya, kalau menurut tapi kalau logika dikatakan abang batu, gitu. ya kalau menurut ya logika ya, secara batu benda mati itu memang nggak bisa itu. Iya, karena kalau batu meluncur atau jatuh itu kan karena mungkin ada gerakan bumi gitu kan, pergerakan bumi, benar nggak bang? Seperti Ya. di gunung gitu. Nah, di sini pengertian batu itu sendiri gitu. Batu itu sendiri yang meluncur gitu kan. Pengertiannya di dalam ayat Al-Baqarah 74 ini. Coba ntar saya baca yang 73-nya ntar. Masa batu bisa berpikir bang, itu maksud saya itu bisa berpikir dan takut kepada Allah gitu. Dia berarti dia tahu batu ini, dia tahu bahwa Tuhannya itu Allah gitu kan. Artinya di sini batu ini adalah makhluk hidup juga gitu. Abang bilang tadi adalah benda mati. Ini udah berlawanan Ya, dengan tapi logika kan. Kalau yang saya pelajari ya ilmu-ilmu orang-orang yang ngerti kayak gituan ya, ilmu-ilmu apalah, saya kurang terlalu paham. Emang tempat yang tempat setan-setan itu yang dimaksud itu memang batu sih. Kalau contohnya di tempat saya lah ada tempat-tempat angker, di situ kan ada batu, sesuatu yang ditempati gitu. Kalau merujuk kepada itu ya, mungkin bisa jadi ke situ. Tapi kan saya nggak paham kalau yang itu. Oh, batu tempatnya setan gitu ya bang ya. Tempat menunggu, yang menunggu itu biasanya ada sesuatu di situ gitu. Kayak tempat angker kayak gitu itu. Berarti masuk akal bang, ketika di Mekah orang-orang melempari batu itu karena batu banyak setannya di situ bang ya. Setannya. Kalau itu kurang mengerti itu saya. Lanjut bang Mona, lanjut Ya, kamu nak. ini sesuai juga dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ya di 1 Korintus 10 ayat 19 dan 20. Jadi menurut Rasul Paulus, orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya tidak menyembah berhala itu, tetapi itu menyembah roh setan. Roh saat itu. Iya, karena kalau tempatnya berhala, iya berhala itu kan untuk hunian setan-setan itu. Iya, batunya itu biasanya Mbak Intan kalau di kampung-kampung kan begitu itu biasanya. Itu ada tempat Betul. batu itu. Batu-batu besar ada setannya begitu kan. Nah kan logikanya begini, berarti Raja kan tadi sudah terjelaskan bahwa menyentuh Hajar Aswad sama dengan menyentuh tangan Allah kan, Tirmizi tadi kan 959. Nah sekarang begini, berarti karena batu itu tempat setan, berarti Allah adalah setan kan begitu Raja? Ya logikanya kan begitu, karena batu itu kan untuk hunian setan, makanya si Allah ini raja setan. Tapi ini dibuktikan juga dengan ayat-ayat yang ada tertulis dalam kitab kalian. Karena hanya raja setan yang memelihara setan, betul nggak, Raja? Iya, tapi saya nggak bisa mengatakan itu Mbak Intan, diomelin orang saya. Makanya kau belajar ya. Kau jangan sampai nama aslinya. Soalnya yang belajar sama Intan itu akhirnya pada di DM itu yang sudah pada ikut Tuhan Yesus itu. Diteror sama muslim, sesama muslim itu. Jadi kau hati-hati ya Raja ketika membalas DM-an orang. Begini Raja, ini terbukti ya bahwa menurut Rasul Paulus, menyembah berhala itu sebenarnya menyembah roh setan. Nah ini sesuai ya bahwa menyentuh Hajar Aswad sama dengan menyentuh tangan Allah. Hajar Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Hajar Aswad nanti bersaksi, bahkan nabimu ketika malam hari itu mau, di mana dia itu mau diangkat jadi nabi, itu ngomong sama batu-batu dulu. Hajar Aswad menyapa nabimu. Kita baca ya. Sunan Tirmizi 3557 ini. Raja.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus. Jadi ketika Intan ditanya siapa yang mengangkat khatam jadi nabi, yang mengangkat adalah Hajar Aswad. Nah, makanya ini sesuai mentauhidkan batu. Ya, kita pahami lagi nih. Sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus. Ini Sunan Tirmizi 3557. Nah, ada juga tertulis di Sahih Muslim 4222. Sama aja isinya. Ya, isinya sama. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim 4222 dijelaskan pun seperti itu. Di malam hari nabimu diutus, Hajar Aswad ini memberi salam pada nabimu. Ini sahih loh. Ya, ini sahih. Ini kita baca ya, teman-teman. Sahih Muslim. Itu nggak dicatat tuh Mbak Kak Intan, itu nggak dicatat cara salamnya bagaimana? Nah makanya itu salamnya bagaimana batunya ini gitu loh. Iya, siapa tahu nanti salamnya salam dari Binjai, dipukulin nanti pisang, nah itu Iya. susah kita nanti. Nah ini cara Kalau Mbak Marsha. cara batu ini memberi salam itu bagaimana gitu loh. Ini yang membingungkan kan begitu. Nah logikanya kan begini. Raja ya, kalian itu sebenarnya lebih memilih batu untuk menyatakan Allah daripada memilih manusia yang sempurna yang berasal dan datang dan dari dalam diri Allah sendiri. Itu salahnya. Ya kalian lebih memilih batu untuk menyatakan Allah kalian daripada memilih firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Sedangkan batu itu jelas tidak punya pikiran, tidak punya kesadaran, begitu loh. Nah, yang segambar dan serupa dengan Allah itu kan manusia, bukan batu. Raja, disinilah kalian salah kaprah. Allah ini kan bukan nama pencipta semesta alam. Allah ini sesembahan, Raja. Bahkan dewa-dewa bulan di kerajaan Arab kuno, termasuk Nabatea, itu menyebut dewa bulannya itu Allah. Ya, kerajaan Sabea, dewa bulannya itu Al-Mekah atau Ilumkuh. Itu menyebut dewa bulannya itu Allah. Jadi Allah ini atau Elohim ini sesembahan umum. Ya, tetapi mereka semua simbolnya batu, Raja. Simbolnya batu dan simbol lainnya adalah bulan sabit. Nah, ini kan sama dengan kamu, Raja. Kalian kan simbolnya itu menara bulan sabit sama batu hitam, sama itu kan? Itu kan perbedaan pada berhala itu, Raja. Iya, Bang Henry, silakan. Tadi kan kakak bilang kalau orang-orang itu kan menyebut Allah yang apa tadi namanya? Allah lainnya. Kalau Islam namanya Allah Siti. Ada namanya juga Nah, Allah Siti. makanya kan begini, Raja. Ya, makanya begini, Raja, di dalam kitab kami ada tertulis ada Allah lainnya. Keluaran 20 ayat 3. Nah, Allah lainnya ini siapa, Raja? Allah lainnya di dalam Yesaya sesembahannya Raja Babel itu dituliskan salah satunya ya, Raja. Ini adalah malaikat pemberontak yang ingin menyamai yang maha tinggi, yang julukannya bintang yang jatuh dan pecah. Kamu tahu nggak bintang yang jatuh dan pecah itu? Itu batu meteor. Ya, makanya batu, Raja, itu simbol iblis. Jadi itu sudah ada sejak zaman dulu, Raja. Mesopotamia. Ya, Yesaya 14 ayat 12 dan 13. Julukan malaikat pemberontak ini adalah bintang yang jatuh dan pecah. Itu meteor. Jadi simbolnya itu batu-batu meteor. Nah, Hajar Aswad ini batu meteor.
sama dengan Artemis, sama dengan Afrodit, sama dengan alat Usa Manat, itu semuanya simbolnya batu. Aku punya artefaknya semua, Raja. Itu simbolnya batu semuanya. Ya, Afrodit juga simbolnya batu meteor. Ya, Artemis sama. Sibel, Dewi Bulan sama. Itu batu meteor, batu seperti Hajar Aswad sama. Jadi itu julukan bagi malaikat-malaikat yang jatuh, yang bersembunyi di dalam berhala-berhala itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan menyembah berhala itu bukan menyembah berhalanya, tetapi sebenarnya menyembah roh setan. Karena batu meteor tadi atau batu hitam tadi itu simbol malaikat-malaikat yang jatuh dan pecah. Ya. Jadi itu disimbolkan dengan batu-batu meteor. Simbol iblis atau satan itu, Raja. Makanya kalian itu juga punya simbol bulan sabit. Itu kan simbol raja setan itu. Kalau raja itu baca kitab Henoh, 1 Henoh, itu lengkap di situ. Ya, simbol bulan sabit itu dibawa oleh raja setan itu. Karena itu simbol kegelapan, Raja. Ya, dan itu kan ada semua di Mekah, batu hitam, bulan sabit itu ada di Mekah. Makanya gini sesuai, Raja. Di An-Naml ayat 91 dijelaskan, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Allah negeri Mekah. Nah, Allah negeri Mekah itu batu Hajar Aswad tadi. Shalom, selamat sore. Shalom. Salam, salam. Marsha, salam. Jadi gini teman-teman, sebenarnya begini. Kesalahan mereka, tapi sebenarnya bukan kesalahan mereka ya. Karena mereka ini kan saya juga dulu dari sana ya. Kita itu pokoknya tinggal diem, pasang kuping aja. Dan sayangnya mereka tidak diajarin sejarah. Ya, Iya. sejarah poin yang gampang ya. Sejarah dulu di Mekah itu sebelum ada Islam atau Muhammad jadi nabi, siapa yang ngikutin? Kan sebelum ada Nabi Muhammad muter-muter itu kan ada umat sebelumnya, yaitu umat apa? Itu mereka nggak pernah dikasih tahu. Ya. Oh, ternyata kaum pagan yang sudah pakai Mekah itu keliling-keliling dan diteruskan oleh umat-umat Nabi Muhammad. Nah, ini mereka kebanyakan nggak tahu itu. Ya. Kenapa sebelum ada Islam sudah ada orang keliling di situ, umat pagan? Apa yang dikelilingi? Ya, batu itu. Ya, sebelum ada Islam itu, dan itu jelas sejarahnya. Dan sekali lagi orang Islam nggak pernah dikasih tahu sejarahnya asal muasal sebelumnya. Tapi kalau mau belajar runutannya jelas, ya. Terus yang paling gampang, kenapa simbol umat Islam bulan sabit dan bintang? Ya, sekali lagi, simbol bulan sabit dan bintang itu dapat dari mana mereka? Mereka nggak diajarin, ya, bahwa di dalam Al-Quran jelas, ya, ada umat yang menuhankan itu tadi simbol bintang atau bulan. Ini kalau lagi masuk di mute, oke, ya, jelas. Nah, sekali lagi mereka nggak pernah diajarin sejarah, ya. Mereka mana tahu, coba ditanyain, tahu nggak kamu simbol ada di atas musola itu kan bintang dan bulan sabit di atas masjid itu apa artinya? Mereka nggak tahu itu. Sekelas Rifa, nggak tahu mereka. Karena apa? Karena mereka nggak diajari, tidak dikasih tahu sejarahnya. Yang penting cukup mengimani. Kalau kita menjelaskan salib itu apa, kita tahu, ya, kita tahu, gitu loh. Nah, inilah, jadi makanya mereka buta sejarah. Akhirnya itu tadi mengimani buta, ya. Sementara bulan sabit dan bintang, ya, simbol yang umat Islam pakai sampai detik ini, ya, itu apa? Meneruskan, ya, kaum itu tadi, ya, Syabi'in. Dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Ya, ada 3 umat yang diakui orang beriman di dalam Quran. Itu kata Allah. Ya, surat Al-Baqarah 62 ya. Itu. Siapa-siapa umat yang beriman di dalam Al-Quran? Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in. Islam nggak termasuk di situ. Ya, coba dibaca kalau tidak percaya. Nah, Syabi'in salah satunya itu punya Tuhan
Siapa? Ya bulan, punya dewa. Menyembah bulan. Ya. Dan bintang-bintang. Makanya Anwar, kamu jangan cuman saya dulu di sana, kamu baca nggak itu? Justru Islam tidak diakui orang beriman. Coba dibukakan, Mbak Intan, tolong dibacakan itu. Yang 62 itu. Betul nggak? Cuman 3 yang diakuin Allah SWT orang beriman. Justru Islam nggak ada. Ya, sapi betina ayat 62. Kalian hati-hati, ya. Kamu bilang aku bohong, kalian mungkin nggak gini loh Bang. Cuman begini loh Kak. Saya yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini gini Bang. Begini Kak, waktu Al-Quran itu turun, pertanyaan saya gini loh. Kan ada surat Al-Fatihah yang ini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, dari mana Islam tahu bahwa surat itu adalah Al-Fatihah? Itu yang saya mau cari tahu. Dari mana? Itu terlalu dasarnya sulit, apa? Itu nggak bisa, itu terlalu sulit. Halo, selamat sore. Apa kabar? Sebentar. Nah, mulai kejang-kejang kan bilang goib. Padahal dia goib. Nggak sadar dia. Tolong Mbak Intan. Makanya jangan dilari dulu supaya fokus ya. Oke. Apakah Islam termasuk orang beriman? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jelas Allah SWT mengakui 3 umat yang disebut beriman. Siapa? Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in. Ya. Nah, kita ketemu Sabi'in dulu. Siapa Sabi'in? Sebentar. Aduh, ini siapa sih Rambi? Bilang siapa ini? Ya maca kau. Siapa ini? Jin Korin itu, Jin Korin. Oh, pantes. Karena kan memang kan Tuhannya kan setan, iblis. Jadi kita agak wajar ya. Jadi gini, ya. Makanya saya tantang. Kenapa di surat sapi betina 62 itu Islam itu tidak termasuk disebut orang beriman? Hah? Ya, jelas itu. Justru yang menyembah bulan, ya. Menyembah bulan itu kan dewanya bulan, bintang-bintang serta planet orang Syabi'in itu. Itu disebut orang beriman. Ya. Nah, ini mereka tuh nggak pernah tahu gini ya, permasalahan umat Islam yang masih Islam detik ini, mereka nggak pernah tahu isi Qurannya, makanya masih Islam. Ya, saya dulu seperti mereka, gitu loh. Tapi begitu saya mencari kebenaran dengan membaca Quran itu sendiri terjemahan, saya keluar. Karena apa? Karena doktrin ceramah yang selama ini saya dapatkan itu hancur dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan Quran yang tertulis. Ya. Karena apa? Karena doktrin ceramah itu selalu membenarkan, selalu membuat baik, selalu membuat indah untuk umatnya. Karena jualan ustadz harus indah, harus benar. Supaya apa? Supaya Islam percaya bahwa Islam itu indah, baik, benar. Ya, ternyata tidak. Gitu. Kayak tadi di komal sebelah itu. Yang kancan-kancan itu aku kira pinter Mbak Intan. Ternyata cuma satu disikat sama oten agak tua. Minta ayat sunat. Gak bisa jawab mereka. Kalau Quran itu memang lengkap dan jelas, kenapa tidak ada perintah sunat? Karena sunat itu kewajiban di dalam Islam kan? Ya. Kalau orang Kristen jelas bisa jawab. Kenapa orang Kristen tidak disunat sementara Yesus sunat? Karena tidak ada perintahnya. Karena bukan kewajiban sunat itu untuk orang Kristen. Orang Kristen pasti bisa jawab. Ya, jadi sunat itu adalah apa? Cuman perjanjian Abraham kepada Tuhan, kepada Allah sang sumber dulu, dan berlaku untuk orang Yahudi. Orang Kristen semua bisa jawab lah pertanyaannya, apakah sunat, kewajiban sunat di dalam Islam itu perintah siapa? Nggak bisa jawab sampai detik ini mereka. Ya. Gitu. Ya, terus sunat itu untuk apa sih? Bikin bujel lah tuh gimana sih? Nggak ada, nggak tahu bikin apa, nggak ngerti. Mereka nggak bisa menjelaskan itu. Oh, ada di Sirah Nabawi ya, pertanyaan Sirah Nabawi itu perkataan Allah atau perkataan? Nggak ada. Sirah Nabawi itu ulama. Ya, penjelasan ulama, dan itu ada setelah beratus tahun setelah Nabi Muhammad meninggoy.
Mereka tuh kalau kita jelaskan gini akhirnya dilema. Kita nggak butuh banyak orang untuk mendengar penjelasan kita yang berdasarkan dalil. Kita cuma butuh satu orang ya yang kritis untuk mencari kebenaran di dalam Islam. Itu aja sih. Itu. Ya. Jadi apakah mentauhidkan batu? Yes. Karena memang sesembahnya batu. Ya, kalau kita jelas, ya, kita menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Tapi kalau mereka kan jelas, surat An-Naml 91 itu, kami disuruh menyembah Tuhan yang negeri Mekah. Karena Abraham tidak pernah ke Mekah dan tidak mungkin Tuhannya yang di sana, gitu. Bentar, ini beri kesempatan Raja. Lanjut. Itu cara batu menghapus dosa itu caranya gimana, Raja? Coba Raja jelaskan. Kan batu menghapus dosa itu. Ya, kita baca dalilnya ya, teman-teman. Ini caranya bagaimana batu menghapus dosa? Kita baca dalilnya ya. Sehabis-habisnya, Tirmizi 877. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dan ia lebih putih dari susu. Kemudian ia menghitam karena dosa-dosa anak-anak Adam ini dari surga ya. Terus bisa menghapus dosa nih. Sehabis-habisnya ini kita baca ini dalilnya teman-teman. Ya. Musnad Ahmad 5364. Ya. Telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan As-Sauri dari Ato bin Syaib, dari Abdullah bin Ubay, dari bapaknya dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, ini cara Hajar Aswad menghapus dosa itu gimana, Raja? Aduh, saya nggak bisa jawab, Mbak Intan itu mah. Iya, nggak bisa itu juga. Nggak bisa jawabnya. Jadi lucunya begini loh, Kamarsa. Ya, ada hadis lainnya mengatakan begini, Kamarsa, Tirmizi 842. Nah, kita lihat ya teman-teman. Langsung karena ini panjang ya. Kita sambil menunggu Mbak Intan ya, sambil menunggu Mbak Intan, Raja lihat ini, kita semua by data. Ya. Nah, sekarang kamu untuk mencari kebenaran kamu juga sekarang jangan males. Kenapa Mbak Intan saya setiap generasi ada dalilnya? Karena saya mencari tahu kebenaran itu ternyata ya ini kita temukan. Ya, tidak ada yang benar karena yang tertulis beda, yang disampaikan lewat ceramah lain. Lanjut Mbak Intan. Rasulullah SAW berhenti dari bertalbiyah dalam umroh jika hendak menyentuh Hajar Aswad. Nah, talbiyah ini apa? Nah, ini talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tetapi begitu menyentuh Hajar Aswad langsung diem. Berarti di situ Allahnya adalah Hajar Aswad, Raja. Yes, betul. Ya Allah Subhanahu wa taala sama dengan Hajar Aswad, makanya kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mentauhidkan batu, katakanlah Muhammad, Allah itu Esa satu, ya benar Hajar Aswad cuma satu. Tempat meminta, ya benar bisa menghapus dosa tadi. Ya, terus tidak beranak dan tidak pula diperanakan, ya benar, mana ada batu bisa beranak. Terakhir, tidak ada yang serupa dengan dia, ya benar Hajar Aswad satu-satunya hanya ada di Mekah. Jadi kalian itu sebenarnya mentauhidkan batu. Gitu. Ya makanya batu bisa bersaksi nanti. Ya makanya batu menghapus dosa. Makanya nabimu ini nih Raja. Ini kan satu keanehan Raja. Nih. Nabimu nih ketika malam diangkat jadi nabi, itu diberi salam. Hajar Aswad memberi salam sama dia. Ini masuk akal enggak? Ya Pak, benda mati memberi salam. Ini aja sudah aneh. Nah, ini tertulis di Sunan Tirmizi 3557, ya. Sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus. Makanya yang mengutus nabimu itu Hajar Aswad. Dan ini juga diperkuat di Sahih Muslim 4222. 4222. Sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu Hajar Aswad. Di Mekah batu-batu itu memberi salam sebelum aku diutus menjadi rasul. Coba, Raja. Ini kalian itu
sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sama dengan Hajar Aswad. Padahal tadi Nah, kan Hajar Mbak Intan, aku tambahin sedikit Mbak Intan. Permasalahannya yang fatal, Bang Raja dan semua umat Islam nggak pernah baca data, nggak pernah baca dalil-dalil, makanya nggak tahu apa-apa. Yang penting di doktrin tauhid, yang penting Islam tuh cuman hafal bacaan sholat selesai. Itu Bang Raja, makanya harus jujur. Bang Raja pernah baca nggak itu dalil-dalil Islam itu, hadis-hadis itu? Quran nggak pernah kan? Ya kalau hadis, kalau Quran sih suka buka-buka ya. Kalau hadis-hadis sekarang. Ada ini kan takutnya nanti Ya, bagaimana? yang lain yang belajar Betul, sama kita kan juga yang diancam-ancam. Iya. Makanya kau ada fotonya nggak itu Raja, kau hapus dulu itu. Karena yang Ya. diancam kau itu nanti. Jangan lu ganti aja. Jadi gini Bang Raja ya, saya dulu seperti Bang Raja ya, mungkin Mbak Intan atau beberapa orang. Jadi kalau kita kepengen tahu kebenaran itu mesti jujur sama diri. Oh iya ya, saya Islam sampai hari ini, saya cuman pasang kuping, saya cuman mendengarkan doktrin ceramah. Saya nggak pernah langsung tahu isi Quran. Ingat ya, langsung mengetahui isi Quran ataupun hadis.